Masih berhubungan dengan konser, ini berikutnya ada sound horeg pemirsa. Ini ada fenomena sound horeg yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan oleh pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Sound horeg dengan suara yang menggelegar saat ini dianggap menjadi hiburan untuk sejumlah warga. Namun salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim mendukung fatwa haram yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan suara bisinya dianggap mengganggu ketentraman dan juga kenyamanan warga. Namun demikian, penggunaan sound horeg menimbulkan pro dan juga kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat ini masih menikmati sound horeg untuk hiburan, sebagian lainnya justru merasa menjadi terganggu dan tidak nyaman dengan adanya sound horeg. Ya, apa yang menjadi dasar sound horeg ini dianggap haram? Dan nantinya apakah memang benar-benar untuk di wilayah Pasuruan, Jawa Timur tidak boleh lagi ada sound horeg di sana? Kita akan berbincang langsung dengan Kiai Haji Mahibul Aman Ali, pengasuh Ponpes Raudatul Ulum Besuk Pasuruan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam. Iya. Sebelumnya apa yang menjadi dasar akhirnya dikeluarkan fatwa haram untuk sound horeg ini Pak? Dan apakah memang benar-benar tidak boleh lagi ada sound horeg di wilayah Jawa Timur, khususnya di Pasuruan? Baik, jadi begini. Keputusan ini kita putuskan di dalam forum Bawaslu Masail pada tanggal 1 Muharram Hijriah kemarin. Di dalam forum Bawaslu Masail itu memang sudah biasa. Kita memang selalu mengangkat masalah-masalah yang berkembang di masyarakat untuk dikaji sesuai dengan hukum Islam. Nah, kebetulan salah satu soal yang masuk tentang sound horeg. Dan memang sound horeg ini adalah fenomena baru yang sedang rame-ramenya. Nah, di dalam musyawarah kemarin atau Bawaslu kemarin, kita memutuskan haram karena begini. Sound horeg itu adalah terminologi baru yang muncul seiring dengan fenomena adanya tontonan sound system yang disetel dengan suara kenceng, kemudian diiringi dengan beberapa penonton yang joget-joget di sekitarnya. Itu adalah terminologi sound horeg. Oleh karena itu kemudian para musawiyin memandang bahwa dalam sound horeg ini ada 3 aspek yang perlu dikaji. Yang pertama soal suaranya mengganggu atau tidak. Yang kedua soal kegiatan di dalamnya, yaitu joget-jogetan, kadang-kadang juga ada penari yang tidak senonoh pakaiannya. Yang ketiga adalah soal dampak sosialnya. Dengan demikian, terminologi sound horeg ini tidak sama dengan sound system. Kalau dulu sound system itu adalah digunakan untuk pengeras suara pada acara tertentu, acara manten, acara pengajian, sholawatan, hanya gitu aja. Tetapi kemudian kira-kira tahun 2010 ke atas dan raminya pada pasca COVID itu kemudian bergeser menjadi tontonan di mana sound system kemudian setel lagu yang keras dengan suara kenceng dan ada kegiatan joget-jogetannya, kemudian bahkan juga kadang-kadang ada minumannya, dan ini kemudian menimbulkan dampak sosial yang sangat luar biasa. Ini kemudian disebut dengan sound horeg. Jadi sekali lagi perlu kita garis bawahi, terminologi sound horeg itu adalah bukan sound system, tapi sound system ada plusnya. Itu kita gaji. Makanya tinjauan hukumnya dan Baik. Pak Kiai, berarti tadi ada 3 poin yang disampaikan begitu ya, baik itu suaranya yang mengganggu warga,
dan juga jadi ada perbedaan tersendiri ternyata dengan bentuk sound system yang biasa digunakan oleh masyarakat. Ini memang menjadi perhatian khusus, terlebih juga kita tahu pada pekan lalu sempat ada video yang akhirnya harus menghancurkan gapura ketika sound horeg ini harus masuk begitu. Ini jelas-jelas mengganggu aktivitas warga. Pak Kiai, tapi yang jadi pertanyaan kita sebenarnya yang menjadi fokusnya adalah berarti suara yang keras itu ya, bukan musik atau lantunan lagu yang dikeluarkan oleh sound horeg tadi begitu ya? Empat suara yang mengganggu. Yang kedua adalah kegiatan di dalamnya yang kami sebut dengan mungkarot. Mungkarot adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma dalam agama Islam. Yang ketiga dampak sosialnya. Oleh karena itu, kemarin kita buat mutlak, haram mutlak. Mutlak itu maknanya mengganggu atau tidak mengganggu. Artinya meskipun tidak mengganggu, tapi karena di dalamnya itu ada kegiatan yang melampaui norma syariat Islam dan juga berdampak negatif pada sosial masyarakat, pada akhlak masyarakat, maka juga haram. Sehingga hukum haram itu tidak hanya bergantung kepada dampak suara saja. Sehingga saya dikatakan mutlak itu maknanya meskipun mengganggu atau tidak mengganggu juga haram. Kenapa? Karena ada pertimbangan lain, yaitu kegiatan di dalamnya yang melanggar norma syariat dan juga dampak sosialnya. Begitu maksudnya. Oke, baik. Pak Kiai, ini pendekatan yang akan dilakukan kepada masyarakat seperti apa? Karena mungkin masyarakat Jawa Timur merasa ini sudah dekat dengan mereka, ini bentuk budaya begitu. Pendekatannya nanti akan seperti apa supaya masyarakat juga bisa mengerti bahwa ini mengganggu dan juga sudah ada fatwa haram? Baik, yang pertama bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa sound horeg ini sebagai tontonan ya, itu sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya di samping mengganggu lingkungan juga merusak moral sama akhlak anak-anak muda. Yang anak-anak yang masih kecil-kecil bahkan mereka menonton, ini kan membahayakan kepada generasi kita. Oleh karena itu kami sebagai dengan background agama, tentu kami dalam visi ini kami menyampaikan dalam perspektif agamanya bahwa secara agama ini begini loh kita sampaikan, dan ini jelas merusak moral dan berakibat dampak buruk kepada akhlak anak-anak muda. Tentu dengan fatwa ini, dengan pandangan kami ini, kami berharap pemerintah merespon dengan melarang atau mengatur sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kami menjadi tidak ada. Artinya kita semata-mata untuk menjaga akhlak moral anak-anak muda kita sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang beradab. Jadi itu tanggung jawab kami sebagai sebagai lembaga keagamaan. Tentu kami sangat berharap kepada pemerintah Jawa Timur khususnya juga Pasuruan dan yang lainnya agar supaya mereka tidak menutup mata, mereka tidak tinggal diam. Ini ada fenomena yang mengkhawatirkan ini. Ini ada satu fenomena kebudayaan yang mengancam rusaknya akhlak dan moral anak-anak bangsa kita. Mari kita tangani dengan baik. Pak Kiai, ya mungkin sedikit tanggapan dari Pak Kiai melihat ini kan masih menimbulkan pro dan kontra Pak Kiai. Mungkin ada beberapa orang yang menikmati juga sound horeg sebagai hiburan, tapi ada yang juga merasa terganggu. Tapi untuk orang-orang yang mata pencariannya berada dalam sound horeg ini, begitu Pak, apa himbauan untuk mereka? Karena kan mereka juga mungkin bertumpu pada sound horeg untuk mendapatkan uang dan kehidupan juga di situ, Pak. Baik, kami tidak melarang soal kegiatan ekonomi di dalam berkaitan dengan penyiaran sistem, tidak itu. Kami hanya melihat pada dampaknya. Masih banyak hiburan-hiburan yang tidak merusak akhlak. Masih banyak macam-macam hiburan yang juga mendidik, tidak kekurangan. Kenapa dengan cara seperti itu? Bahwa kemudian soal ini akan berdampak kepada penyewaan sistem. Kami tidak bermaksud untuk, yang kami larang bukan sound systemnya. Yang kami larang adalah kegiatan di mana di situ ada sesuatu yang melampaui norma syariat Islam dan berdampak kepada akhlak anak muda, itu yang kita soroti.
bukan semata-mata soal sound systemnya. Makanya sejak awal kami sampaikan sound system itu beda dengan sound horeg. Sound horeg itu ada tontonan, sedangkan sistem itu adalah suaranya. Makanya kami tidak bermaksud untuk menghalang-halangi sound systemnya, bukan. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai Haji Mohibul Aman Ali sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.